Halo, selamat pagi. Saya Pagi, Pak. tes dulu ya. Kayaknya saya mikrofon, lalu speakernya. Ya, mohon maaf ada kendala teknis atau kenapa ya Zoom-nya bermasalah sehingga harus ganti lagi. Ganti akun baru bisa. Akunnya kali bermasalah ya. Baru tahu juga bisa bermasalah seperti itu Zoom itu. Kirain selama ini udah oke ya. Udah setahunan lebih nggak punya masalah. Ternyata bisa juga bermasalah. Sambil nunggu yang lain ya. Sekali lagi mohon maaf karena ada kendala teknis, jadi kita terlambat sampai 20 menitan dari seharusnya. Semoga tidak lagi terjadi di kesempatan yang berikutnya. Nah, saya sudah share screen, mudah-mudahan kelihatannya. Saya sedang men-share screen kan PowerPoint, presentasi ya. Jadi saya cek dulu. Oke sih, kalau di sisi saya kelihatannya oke. Dan oke. Jadi pagi ini kita kan cerita soal gimana cara mengubah, mengkonvert PDF non OCR. Non OCR itu maksudnya yang nggak bisa dikontrol file-nya. Jadi biasanya hasil dari foto atau gambar ya, jadiin PDF atau scan jadiin PDF. Nah kita pengen convert itu jadi Excel. Nah, biar lebih ada visualisasi, kita mau ngapain? Kita akan demo dulu ya. Kita akan mendemokan gimana caranya mengkonvert file ini. File ini adalah contoh aja ya. Contoh ini dari Perpres ya. Perpres yang non OCR. Jadi kalau di search kata yang ada di sini, misalnya di halaman ini ada kata satuan. Saya Ctrl F satuan, maka hasilnya not available atau ini ya, no match were found. Jadi nggak ditemukan teks itu. Atau coba teks yang lain, misalnya uraian. Tetap nggak ada. Jadi ini adalah gambar. Kalau kita buka pakai software PDF, biasanya ada opsi tuh. Mau di opsinya kayak apakah mau dijadiin OCR? Nah, kayak gitu. Kita mau bikin ini, jadi kita mau ambil tabelnya aja. Kita mau ambil tabelnya, kita jadiin Excel. Nah, biasanya kalau kombinasi seperti ini, ada teks, ada paragraf gitu ya. Lalu ada tabel, converter itu suka ngaco. Kayak misalnya Nitro PDF atau Adobe ya, itu suka ngaco. Secara umum lah, converter itu suka ngaco. Nah, karena itu kita akan pakai tools kita yang kebetulan bukanya tuh gampang aja. Saya buka di browser, saya double klik ya. Ada di sini file yang udah dikirimkan di email, namanya index one liner ya kalau nggak salah. Index one liner HTML. Saya double klik aja. Oh, dia muncul di samping. Dia muncul di samping. Izin, Pak, gambarnya nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya? Tunggu saya reshare ya. Terus suka gini zoom ya. Saya reshare lagi ya. Nah, udah belum? Sekarang saya men-share screen kan file index one liner HTML. Kelihatan nggak? Kayak kelihatan Di ya. tempat saya belum ini. Belum ya? Coba tunggu. Kalau yang ini kelihatan. Jadi hitam aja ya, blank gitu ya. Blank atau muka saya yang kelihatan? Buka Bapak aja, Pak. Wah, iya nih. Coba saya log out dulu ya, Pak. Coba saya leave dulu, nanti saya join lagi. Tunggu. Mungkin dari tempat saya. Saya mana ya? Ada setting ya nih. Setting. Advanced sharing option one all participant sama host bla bla bla. Oke. Saya stop share lalu saya reshare. Udah belum? Yang terlihat sekarang harusnya adalah halaman PDF peraturan Presiden 2025. Ada satu tabel di dalamnya. Harusnya kelihatannya begitu. Benar nggak? Setidaknya begitu yang kelihatan di Zoom-nya saya. Oke, kelihatan belum? Oh ya, langkah-langkah ini bisa diikutin ya. Jadi kan filenya udah dikirimin juga, ada file contohnya juga ya. File contohnya bisa juga pakai file punya sendiri kalau untuk PDF-nya atau gambarnya. Jadi bukan hanya PDF tapi gambar juga bisa kok. Bisa kita convert. Mudah-mudahan kelihatan ya. Sharingnya kelihatan sehingga bisa dilanjut. Ya nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Iya. Selalu bawah. PDF ya. Jadi sedang memperlihatkan PDF. Lalu saya buka lagi tadi index one liner. Saya double klik aja. Double klik aja. Dia otomatis akan kebuka di browser ya. Entah Chrome atau kalau di saya Firefox. Atau kalau di Mac Safari kali ya. Halamannya seperti ini. Lalu yang kita butuhkan hanya dua hal. Satu filenya. Udah filenya. Udah ada file PDF-nya atau gambarnya. Yang kedua adalah di bagian di bawahnya API configuration ini, kita butuh API dari Google, dari Gemini. Tapi itu nanti kita diskusikan. Sekarang untuk API ini bisa pakai yang ini dulu. Saya copy paste di Zoom ya. API ini nanti bisa diambil sendiri, bisa diambil sendiri karena API-nya akan saya hapus juga API key-nya setelah seminggu ya. Jadi setelah seminggu nggak akan bisa dipakai lagi. API key yang ada di chat Zoom itu di copy, di paste di sini di bagian di bawahnya tulisan API configuration ya.
di paste di sini, lalu klik Save API Key, warna biru ini ya, tombol warna biru. Lalu ini udah siap bekerja. Saya bukakan ini ya, ambil file dari sini, filenya itu yang PDF satu halaman aja ya, yang tadi ini. Bisa di drag gini aja, di drag. Atau klik juga boleh kok, sama aja. Di bawahnya tuh akan kelihatan per halaman ya, per halaman PDF-nya. Ini kebetulan cuma satu, jadi hanya satu thumbnail, satu gambar kecil gitu. Lalu klik scroll ke bawah sedikit, lalu diklik Start PDF to Excel. Nunggu sebentar, untuk satu halaman 10 detik kan biasanya, seingat saya. Oh, 8 detik. Lalu di scroll ke bawah sedikit, nanti ada tombol Download Excel File. Lalu di bawah tombol itu ada tabel previewnya. 5 baris teratas, 5 data teratas dari tabelnya. Kalau udah, klik aja download Excel file. Kalau dibuka nanti hasilnya Excelnya seperti ini. Excelnya ke samping aja. Nah, Excelnya seperti ini. Saya perbesar dulu. Saya buat bersisian dengan si PDF-nya ya, biar kelihatan hasilnya. PDF-nya diperkecil kalau gitu. Satuan biaya honorarium, uraian, nomor uraian satuan. Ini nomor uraian benar. Nomornya kita perkecil aja ya. Ini panjangan, saya potong aja, lalu di wrap. Nah, ya. Udah jadi. Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan daerah, oke. Pejabat pengelola, oke. Secara umum, oke. Angkanya juga 1.440, paling bawah 5290, oke. 47, secara umum, oke. Nanti kolom yang lainnya, E, F, G ini kolom tambahan aja bisa dihapus. Kalau E intinya ini halaman PDF di halaman berapa, jadi untuk navigasi. Lalu yang F itu nama filenya, PDF non-OCR atau halaman tadi. Lalu info halaman ini biasanya resume aja sih, resume di halaman ini. Jadi ini bisa diabaikan aja. 3 kolom paling kanan tuh bisa diabaikan. Kan kita hanya mengambil data ini aja. Ini udah satu sel gini di PDF ya, sebelah kanan ini. Misalnya pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah, ini kan satu sel ya. Ini yang kalau di software tuh suka ngaco. Dia jadi banyak baris data. Nah, kalau pakai tools ini, dia udah jadi hanya satu data aja. Nggak terpisah jadi banyak baris di tabelnya. Di salah satu keunggulannya adalah itu. Selain teksnya lebih masuk akal sih. Kadang suka ngaco kalau terutama kayak angka ya. Angka kalau dari software PDF Converter itu suka ngaco angkanya. Mereka suka bingung antara angka 80, angka 8 sama 6. Jadi 8 terbaca 6 atau 6 terbaca 8. Angka 9 sama 0. Tergantung kualitas PDF-nya ya atau gambarnya ya. Kalau gambarnya jelek biasanya suka ngaco di angka-angka seperti itu. Nah, ini udah. Sebenarnya yang akan kita lakukan ini doang. Jadi kita coba dulu ya. Coba dulu sekitar 2 menit. Saya ulangi lagi pelan-pelan langkahnya. Nanti coba sendiri ya. Pertama, kalau belum ada, di-download dulu yang file kemarin yang dikirimkan di email, index strip oneliner.html. Di double klik aja. Di scroll sedikit ke bawah. Kita butuh API configuration. Kalau udah pernah pakai, sebenarnya nggak perlu ngisi lagi ya. Karena pasti ada centang hijau stored API key load, ini pasti ini. Tapi kalau belum pernah pakai, ambil key-nya itu, API key-nya ambil dari chat Zoom, di copy aja dulu ya. Kalau videonya ya rekamannya akan link ke rekaman dibagikan paling lambat 48 jam ya. Setelah selesai kegiatannya. Kita kembali tadi ambil API key-nya. Jadi yang karakter acak itu A, A besar, I besar, Z, A, bla 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 itu di copy aja, di paste di sini, lalu klik save API key sampai muncul API key save and secure, API key save securely gitu ya. Lalu pilih file, bisa klik di sini atau di drag and drop kayak tadi ya. Ini saya coba klik aja di sini. Saya pilih filenya tuh kalau nggak salah ada di sini. Nah, PDF biar cepat yang satu halaman aja ya. Lalu scroll sedikit ke bawah, nanti muncul tombol hijau Start PDF to Excel Conversion. Ini diklik aja. Pilihan 200 dpi ini bisa dipilih, tapi secara umum yang udah ada ini 200 dpi ini oke sih. Nggak terlalu lama juga prosesnya. Diklik aja, lalu nunggu sebentar. Biasanya kurang lebih per halaman 10 detik ya, atau ini sekarang 7 detik. Lalu di scroll lagi sedikit ke bawah, nanti ada download Excel file, itu diklik. Udah, gitu doang. Coba dulu ya. Coba dulu 2 menit, sekarang 35 berarti sampai 37 ya. Silahkan coba ya. Diklik dulu, dicoba filenya tadi, di copy API key-nya di sini, lalu coba file PDF-nya. Kalau bisa PDF-nya jangan terlalu banyak halamannya. Kalau banyak juga nggak apa-apa sih. Cuma lebih lama aja waktu tunggunya. Jadi sekitar 7-10 detik per halaman waktu tunggunya ya. Jadi kita bisa sambil ngerjain yang lain. Coba dulu sampai sekitar 2 menit sampai 37 ya. Nanti kita kembali lagi. Saya mau minum dulu. Terima kasih, selamat mencoba. Bisa nggak? Benar bisa ya? Hanya
copy paste sedikit sama drag drop file. Selain PDF, gambar juga bisa loh. Saya coba gambar ya. Klik aja tadi area untuk milih file. Contoh Nota 3. Oh, contoh Nota 3 nanti saya kirimkan ya. Contoh Nota 3 itu file isinya kayak gini. Contoh Nota 3 itu aneh dia. Ini dapat dari internet sih, jadi bisa nyari sendiri juga. Atau bisa pakai yang file yang dimiliki juga. Ya, ada di sini. Nah, Chrome seperti ini. Agak rapi ya. Jadi ada gelas 500 ml, 16 pieces, 11.000 kali 11.000, 176, gelas 500 ml. Ini sebenarnya pemberian air minum ya kayaknya. Ini udah muncul thumbnailnya. Kalau sama kayak tadi ya. Lalu kalau mau lebih cepat lagi, saya pilih 150 dpi ya. Biar cepat aja prosesnya. 4 detik. Kurang lebih hasilnya bagus sih. 500 ml, 16 pieces. Download jadi Excel. Buka dulu Excelnya. Kalau sama kayak ini kok. Kayak yang di preview ya. Ya preview kan ngambil dari Excel. Data yang sama dengan Excel. Hasilnya seperti ini. Jadi hanya ngambil tabel aja. Kan di gambarnya ini ada informasi lain ya. Seperti nama tokonya, lalu tanggal kali ya. Tanggal. Ada email juga, ada nomor HP. Dia hanya ngambil, software ini hanya ngambil tabelnya aja. Kebetulan gelas ini ada 2 kolomnya. Jadi hanya dia ambil 2 kolom. Ada subtotal diskon pajak. Total ini karena ya ini kan bagian dari tabel kali ya. Iya, jadi muncul di sini. Ditampilkan juga di Excelnya. Kalau nggak mau itu ya tinggal dihapus aja sih. Tapi kurang lebih datanya udah bersih ya. Gelas 500 ml, 16 pieces, kali 11.000, 22 pieces, 25 pieces, angkanya 176.000 juga udah oke, 242 oke, 275 oke gitu. Hasilnya oke. Jadi selain PDF bisa juga gambar ya. Karena sebenarnya si PDF pun tetap di-convert jadi gambar sih. Jadi sama aja mau langsung gambar atau dari PDF juga. Di balik layar si software ini sebenarnya dia mengkonvert PDF jadi gambar juga. Jadi kalau kita ngupload gambar malah lebih cepat buat dia karena dia nggak perlu convert jadi gambar ya, udah gambar. Nah, itu adalah demonya. Yang kita mau lakukan tuh sebenarnya itu doang. Kita mau convert biar gampang, udah disediain toolsnya. Itu tools custom bikinan sendiri ya. Jadi kalau nyari di internet kayaknya nggak ada deh. Yang persis seperti itu ya. Kalau di API-nya kalau udah seminggu nanti dihapus, nggak bisa dipakai. Tapi nanti di kelas ini, di kelas ya, biar gampang. Di kelas ini akan dikasih tahu caranya ngambil API sendiri. API itu gratis kok. Jadi caranya pakai sendiri. Itu bagian dari kurikulumnya memang, cara mengaksesnya. Sekarang saya jelaskan dulu step by stepnya ya, langkah per langkahnya nanti sampai ke sana ya. Jadi sebenarnya kita nggak perlu juga pakai software tadi, kita bisa pakai yang udah ada aja. Kita tinggal pakai aja. Kita tinggal ngechat aja, tinggal ngirim aja datanya. Hanya nanti ada beberapa tantangan, yang tantangan itu diselesaikan sama software tadi. Nah, nanti pelan-pelan dijelaskan itu ya. Kalau ada pertanyaan, diinterupsi aja boleh ya. Silakan di open mic ataupun di chat seperti ini juga boleh. Silakan. Sekarang motivasinya, kenapa? Kenapa sih perlu software tadi? Atau kenapa kita memerlukan solusi itu? Karena data yang dalam bentuk Excel itu adalah harta karun buat kita. Terutama kalau orang yang berkecimpung di dunia keuangan ya. Entah auditor atau mungkin accounting atau yang lain. Kita punya gold standar itu adalah Excel. Excel adalah yang kita butuhkan. Excel adalah semua yang kita butuhkan ada di Excel. Sementara kalau PDF seperti ini atau gambar seperti ini, itu kan kalaupun kita convert pakai aplikasi kayak Nitro atau Adobe, itu biasanya lama. Prosesnya lama, terus dia ngaco. Seperti gambar ini, pasti nanti si penjualan invoice ini muncul di Excel-nya, kalaupun berhasil ya. Terus angka 176 ini bisa jadi salah baca jadi 178 misalnya. Itu suka gitu. Problem kita kalau di OCR kan kayak gitu. Satu lama, yang kedua hasilnya kurang bagus. Sama berantakan. Itu hampir pasti berantakan. Kolomnya pasti misah-misah nih. Kayak ini kadang kolomnya 5 halaman, kadang kolomnya 5, kadang 2. Atau kadang kelihatannya sih 2, tapi itu ada kolom kecil-kecil yang harus kita perlebar. Kolom kecil-kecil itu jadi pemisah antara 2 kolom ini. Jadi kolom item sama subtotal misalnya. Itu diantaranya ada kolom kecil-kecil. Terus suka kayak gitu tuh. Terutama kalau Nitro PDF suka kayak gitu. Dia nyelipin kolom di situ. Nah itu kan membersihkan itu kadang lebih lama ngebersihinnya daripada kita ngetik ulang datanya. Kita ngetik ulang data yang ada di PDF maupun di gambar ya. Itu kadang proses bersihnya tuh lebih lama. Proses memperbaiki
atau membersihkan data hasil convert dari aplikasi itu kadang lebih lama daripada kita ngetik ulang. Nah, problemnya kalau ngetik ulang tuh capek, capek dan membosankan. Lalu nanti ada masalah baru, kalau kita udah capek, kita suka salah ketik tuh, atau kita nggak sengaja mencet enter atau space segala macamnya. Itu yang bikin datanya tuh nggak akurat. Karena itu, kita butuh satu tools yang bisa mengurangi human error kayak tadi ya. Kayak kita salah ngetik karena capek, atau salah mencet di numpad atau di keyboard itu ya. Salah mencet harusnya angka 6, tapi entah kenapa kita mencetnya 0 gitu ya. Atau 6, kita mencetnya 5, atau ke 7, itu kan suka gitu ya. Nah, kalau kita punya tools yang bisa mengurangi tadi semua hal tadi, bikin yang berantakan jadi rapi, bikin yang nggak akurat, salah ketik jadi akurat, maka kita pasti akan bisa menghemat banyak sekali waktu dan biaya. Sehingga kita bisa melakukan hal yang lain yang lebih menarik buat kita. Karena kita sudah percaya bahwa si solusi ini, dia itu cukup reliable, cukup oke lah gitu. Ya, tetap ada masalah sih, tetap ada masalah. Terutama kalau gambar gini ya, sangat tergantung kualitas gambarnya ya. Kalau terlalu gelap misalnya, atau ada area tertentu yang ada bayangannya, atau angle-nya jelek, atau kertasnya sendiri misalnya scan-nya itu, kertasnya udah nggak terlalu bagus, sehingga hasilnya nggak, sehingga gambarnya nggak bagus. Tetap ada masalah sih, tapi secara umum hasilnya oke lah daripada kita ngerjain manual gitu ya. Kalaupun ada kesalahan dikit-dikit lah, tipis-tipis aja. Nah, karena itu kita akan ke solusinya, solusi permasalahan kita sehari-hari ya. Untungnya di era sekarang ini, di tahun 2025 ini, AI itu udah bisa bantu banyak hal. Salah satunya bantu convert satu file PDF ke file yang lain, file Excel. Nah, bedanya AI sama OCR, kalau OCR itu dia hanya as is, dia ngelihat gambarnya kayak apa, dia akan kasih keluar hasil sesuai dengan yang dia lihat ya. Nah, kalau AI atau lebih akuratnya sebenarnya LLM ya, Large Language Model ya. Kalau AI, karena tadi ada language modelnya, karena ada model bahasanya, maka dia bisa memperbaiki hasil OCR tadi, misalnya gelas 500 mili. Si OCR bacanya gelas 000 mili misalnya. Nah, itu nggak make sense buat si model bahasanya untuk 000 mili, kan nggak ada 00 mili, itu nggak ada. 000 ml itu nggak ada. Oh, coba kita scan ulang. Jadi si AI itu bisa bantu bikin output yang lebih masuk akal. Karena secara bahasa nggak masuk akal hasil dari OCR. Nah, AI bisa bantu seperti itu. Jadi AI itu seperti OCR plus OCR dengan kemampuan berbahasa. Nah, kayak gitu deh. Nah, karena pakai AI, sebenarnya kita bisa pakai AI yang udah ada. Kayak Gemini, atau ChatGPT, atau Claude, atau Mistral, atau DeepSeek. Sekarang kan banyak banget ya, DeepSeek, Qwen, GLM, macam-macam lah ya. Sejauh ini, kalau dari hasil pengalaman, yang paling murah hati itu Gemini. Murah hati dalam artian kita bisa ngupload banyak file, cukup banyak file, lalu kita bisa chat sehari, bisa lebih banyak chat gitu. Ketimbang misalnya kayak ChatGPT atau yang lain. Itu si Gemini itu relatif murah hati lah ya. Dia royal sama pengguna ya, si Google itu ya. Nah, nanti ada masalah kalau kita pakai chat tadi, Gemini atau ChatGPT yang lain, karena itu kita butuh toolsnya untuk masalah itu ya. Nanti didiskusikan ya masalahnya kenapa ya. Lalu juga nanti ada masalah baru nih, yaitu kita butuh solusi offline nih yang benar-benar datanya itu nggak pernah keluar dari komputer kita. Solusi offline yang kita nggak butuh koneksi internet. Jadi kita pastikan data kita, PDF kita atau gambar kita yang confidential tadi, yang rahasia tadi, itu nggak keluar dari komputer kita. Itu nanti ada solusinya juga. Jadi ini ya, jadi strukturnya seperti itu ya. Kita akan diskusikan dulu gimana pakai chat yang ada, entah Gemini atau ChatGPT ya. Tapi kita akan coba pakai Gemini aja ya. Kita pakai Gemini, lalu ada masalah di Gemini apa, nanti kita pakai tools yang tadi didemokan. Lalu nanti di tools itu sebenarnya juga masih ada sedikit hal yang perlu jadi perhatian. Ada hal yang perlu jadi perhatian, yaitu masalah privasi data. Nanti diselesaikan dengan yang ketiga, ada tools yang pure offline. Tapi pure offline juga nanti punya tantangan sendiri. Nanti kita ceritakannya. Kenapa harus dengan banyak pertimbangannya untuk memilih solusi. Setidaknya kita punya 3 solusi. Masing-masing solusi punya kelebihan, masing-masing punya kekurangan. Nanti kita diskusikan itu ya. Untuk diskusi ini, datanya adalah kalau sekarang pakai Perpres 72 2025, versi non-OCR, linknya ada di sini, nanti dibagikan ya. Slide-nya dibagikan, linknya ada di slide-nya. Atau nyari aja Perpres 72 2025. Lalu di-download, coba aja di Ctrl F PDF-nya ya. Apakah ada bisa di-search apa enggak. Tapi bisa juga pakai PDF-nya sendiri kok. Jadi misalnya punya PDF yang nggak bisa di-search, nggak bisa di Ctrl F, lalu mau jadi convert
dikonvert jadi Excel, bisa pakai ini. Seperti biasa, saya menyelipkan cara memfilter. Kalau suatu hal itu memenuhi atau punya 3 kondisi, maka hal itu pasti bisa diotomasi oleh komputer. Satu, dikerjakan menggunakan komputer. Dua, dikerjakan berulang-ulang. Ketika waktu mengerjakan, itu nyaris nggak perlu mikir. Contohnya seperti ngetik ulang faktur ini, atau ngetik ulang PDF ini. Kan dikerjakan pakai komputer ya. Ngetik ulang data kan pasti pakai komputer ya, ngetik ya. Karena kita butuh lihat PDF-nya, kita butuh ngetik di Excel. Itu kan pasti pakai komputer ya. Lalu mengerjakan berulang-ulang, yaitu misalnya ngerjain dari halaman 1 atau tabel 1, nanti tabel 2, tabel 3, atau dalam tabel ini juga berulang-ulang. Kali baris 1, nomor uraian, satuan, besaran, terus selanjutnya mengulangi lagi kolom 1, 2, 3, 4, baris bawahnya lagi, kolom paling kiri adalah 1.1, kolom sebelahnya honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, kolom berikutnya blank, lalu ngulangi lagi di bawah lagi, kan kayak gitu ya. Kita berulang-ulang terus ngetik, berulang. Waktu ngerjain itu hampir nggak perlu mikir lah ya. Kalau ngetik gini doang kan nggak perlu mikir ya, hanya kita lihat terus diketik, itu kan nggak mikir. Kalau 3 kondisi itu terpenuhi, maka itu pasti bisa diotomasi atau dikerjain sama komputer. Itu aja. Jadi ingat-ingat aja, kalau lagi ngerjain sesuatu nih, kok udah mulai bosen ya, kok bosen lama, capek, buang waktu ya. Kemungkinan karena dia memenuhi 3 kriteria tadi. Kita kerjain pakai komputer, lalu berulang-ulang, kita ngulangin hal yang sama gitu. Ulangin hal yang sama, ya kurang lebih sama lah ya. Ngetik data gini kan sama lah ya. Bedanya cuma yang di bawah gelas 500 ml, yang di bawah 22 PCS, yang di atas 16, kan kurang lebih sama. Berulang-ulang, waktu ngerjain nggak perlu mikir, maka itu bisa dikerjain komputer sebenarnya. Nah, khusus kali ini, kita akan demokan gimana caranya kerjaan copy paste atau ngetik ulang PDF ini ke Excel. Nah, solusi pertama, kita bisa pakai Gemini google.com ya. Saya buka dulu Gemini, mana ya? Gemini. Atau caranya di Google, Gemini ya. Di Gemini ini, kita bisa minta dia untuk mengkonvert. Saya perbesar dulu Gemini-nya ya. Pertama, upload dulu. Gemini ini gratis ya, dengan asumsi semua orang punya akun Google ya. Jadi ini gratis. Upload dulu filenya. Di bagian chat ini ada tanda plus ya, di bawah, kiri bawah tuh plus. Upload file. Lalu pilih file PDF-nya atau gambarnya, sama aja. Saya pilihin mana ya, biar cepat yang satu halaman aja ya. Lalu di bagian chatnya, di bagian prompt-nya ini, bisa di copy paste prompt ini. Prompt-nya ada di slide, nanti di bagian slide-nya, nanti dikopikan juga prompt ini ke chat Zoom-nya. Jadi bisa langsung cobain ya. Nanti kita langsung nyobain ya. Kalau nggak di paste, di klik kanan, paste without formatting. Kalau di Ctrl V aja, Ctrl Victor aja, dia langsung kayak nambahin gambar gitu ya. Jadi bisa di sini di klik kanan, di area ngetiknya, di klik kanan aja, lalu pilih paste without formatting. Prompt-nya seperti ini, udah oke, tinggal di enter aja atau di klik submit ya, di pojok kiri kanan bawah ya. Prompt-nya saya copy juga di sini ya. Oh, sayangnya prompt-nya terlalu panjang ya. Jadi di chat Zoom nggak bisa. Saya potong bentar ya. Saya potong sedikit yang di chat Zoom ya. Nah, ini. Tunggu sebentar, nanti udah keluar nih hasilnya kayak gini. Code snippet, nomor uraian satuan besaran. Ini yang di kotak ini. Di kanan atasnya itu ada tombol copy code, semacam kotak gitu ya. Kotak dengan L di bawahnya, itu kayak kotak juga, kayak double copy gitu. Jadi salinan gitu ya. Kertas di bawahnya ya. Kalau dulu masih ketemu mesin ketik kan, cara kita ngopi ketikan yang sama adalah kita pakein karbon yang warna hitam biasanya ya. Lalu di bawahnya ada kertas lain lagi. Nah, kopi di tombol kopi di komputer tuh terinspirasi dari situ. Jadi kertas di bawahnya ada kertas lagi. Itu informasi trivial aja ya. Di copy code di kanan atas ya, di bawahnya data ini ya. Ini kan data CSV. Lalu buka Excel di mana ya? Buka Excel ini, saya buka di sheet baru ya. Lalu di A1 misalnya, A1 saya paste aja, Ctrl V, Victor ya, paste aja. Lalu di B1, untuk memisahkan kolom-kolom ini, kita pakai rumus namanya sama dengan text split. Text split. Tango, Echo, X-ray, Tango, Sierra, Papa, 5 India Tango. Text split. Bahasa Inggris ya. Buka kurung, lalu pilih A1, lalu koma atau titik koma ya. Lalu tanda petik, terus diikuti dengan tanda pipa. Tanda pipa itu tanda seperti huruf L, berdiri. Di keyboard itu ada di dekatnya enter, sebelah kanan. Dia sama satu key, satu tombol dengan atau garis miring ya, atau dengan tombol atau yang kebalik ya, yang dia miringnya begini ya. Nah, itu pipa. Saya tutup petik lagi, saya tutup kurung, saya enter, hasilnya seperti ini. Tinggal di copy aja
ke bawah. Ini udah jadi kolom. Udah jadi satu kolom ya. Banyak potong. Nah, gitu caranya kalau pakai AI yang ada. Sebaiknya pakai Gemini ya. Karena kalau ChatGPT dari pengalaman itu dia motong datanya. Misalnya kita punya PDF banyak halaman kayak gini ya. Si ChatGPT itu motong bukan halaman satu, dua ditampilin gitu ya. Motong maksudnya nggak semua data ditampilin ya. Si ChatGPT itu motongnya itu adalah di tengah-tengah. Jadi halaman satunya tabel atas tuh kelihatan, tabel bawah kelihatan. Cuma yang tengah tuh nggak kelihatan. Nah itu jadi problem karena kita nggak tahu si ChatGPT dia motong data kita yang mana. Kan kita mau tambahin datanya tuh. Cuma mulai dari data yang mana. Jadi kalau kalau pendapat pribadi sih sejauh ini untuk saat ini kalau mengkonvert tabel kayak gini, mengkonvert PDF ya atau gambar ya, sebaiknya pakai Gemini. Dia sama-sama gratis, tapi hasilnya lebih terprediksi. Coba dulu ya. Saya ulang lagi pelan-pelan. Buka Gemini, gemini.google.com ya. Atau cari aja di Google, cari di Google, Gemini Google. Buka Gemini, lalu di bagian chatnya di kiri bawah ada tanda plus, diklik aja tanda plusnya, lalu pilih filenya. File silakan mau gambar ataupun PDF. Pilih filenya. Sekarang saya coba file yang agak banyak ya, cuma lebih lama aja. Pilih filenya, lalu copy promptnya dari chat Zoom atau nanti ada di slide. Copy aja, di Ctrl V, Victor aja, lalu di enter, tunggu sebentar, tergantung banyaknya data ya. Tunggu sebentar, nanti kalau udah ready, di dekat datanya, di pojok kanan atas datanya tuh ada tombol copy. Tadi, tombol copy adalah tombol kotak dengan kayak kertas ya. Yang di bawahnya ada huruf L, kayak kertas lagi, jadi kayak ada dua rangkap kertas. Nah, ini juga problemnya kalau kita pakai cat yang ada, kayak Gemini ya. Dia nggak konsisten. Di atas itu, di chat sebelumnya dia menyediakan kayak gini, copy code. Kalau halamannya mulai banyak, dia mulai ngaco nih. Dia cuma nampilin tabel di halaman pertama aja, sampai M. Dia nggak nampilin data yang lain. Padahal file ini bukan file ini, ada 7 halaman sebenarnya. Tapi dia nggak nampilin semuanya. Dia nggak ngasih tombol copy code itu. Itu tantangannya kalau kita pakai Gemini. Kalau seperti ini, kita copy aja, dipilih aja filenya di ini ya. Lalu di Ctrl C, di select aja Ctrl C, lalu buka di Excel, di paste aja, Ctrl V misalnya ya. Wah, ini masalah baru nih. Dia waktu di Ctrl C, dia jadi satu baris, tuh kan, suka gitu tuh. Dia jadi satu baris. Nah itu lagi masalah. Karena saya contohin lagi pakai satu halaman aja ya. Ternyata pakai banyak halaman dia mulai ngaco. Buka Gemini. Nah itu masalah yang diselesaikan sama toolsnya. Buka Gemini, di kiri bawah tuh dekat tempat kita ngetik chat itu, ngetik prompt itu ada add files, tanda plus, pilih aja filenya. Kalau hasilnya konsisten, pilih yang PDF satu halaman. Pilih satu halaman, ngertinya dari mana, dari ukurannya yang kecil itu, non-OCR label. Lalu di paste promptnya, bisa diklik, kok salah tadi. Ini kan datanya tadi udah. Ambil dari Zoom, di paste di sini, lalu di enter atau submit ya. Nunggu sebentar, harusnya sih, nah nih udah. Dia muncul copy code-nya lagi. Itu tantangan kalau kita pakai chat ya. Dia nggak konsisten hasilnya. Kadang dia ada pilihan untuk di copy code-nya, kadang nggak ada. Copy code aja, di dekat datanya di kanan atas ya. Diklik aja copy code ini, lalu buka Excel lagi, saya buka sheet yang baru, saya paste aja, paste di A1 misalnya ya. Lalu di B1 kita pisahkan, ini kan datanya masih jadi satu kolom ya. Kita pisahkan antar kolom pakai rumus Excel namanya sama dengan tag split text Tango Echo X-ray Tango Sierra Papa 5 India Tango, buka kurung, lalu pilih selnya A1, lalu koma atau titik koma, lalu tanda petik, lalu tanda pipa. Tanda pipa adalah tanda seperti huruf L atau huruf I besar yang di dekatnya enter. Lalu tanda petik lagi, tutup kurung, enter. Rumusnya di copy aja ke bawah. Nah, begitu ya. Itu kalau pakai Gemini ya. Silakan coba dulu ya. Sebaiknya pakai yang file satu halaman ya. Kalau dia nggak ngasih copy code, buka lagi chat yang baru aja. Buka chat yang baru, upload lagi, baru dikasih prompt yang tadi. Prompt yang ada di Zoom itu bisa. Oke ya, ini 2 menit, sekarang 07 sampai 09 ya. Silakan coba dulu pakai Gemini. Silakan coba juga pakai ChatGPT juga silakan. Coba pakai ChatGPT, pakai prompt yang sama, hasilnya kayak gimana. Kalau dari pengalaman sih, Gemini yang paling terprediksi hasilnya. Tapi coba aja. 2 menit ya, sampai 09 ya. Silakan coba. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Jadi kebetulan tadi udah sekaligus didemokan masalah kalau kita pakai chat kayak gini. Kalau pakai chat, output dari AI itu nggak terprediksi. Kayak tadi ya, di lain waktu dia nampilin copy code-nya, dia nampilin dalam
format yang lumayan bisa kita copy paste di Excel, nanti di lain waktu lagi dia berperilaku berbeda, sehingga nggak konsisten tuh. Sebenarnya teksnya sih bagus sih, kayak ini tadi teksnya sama aja, kelihatan ada tanda pemisah pipanya kelihatan, hanya kita nggak bisa copy, atau waktu kita copy ke Excel dia tetap jadi satu baris, kan berantakan. Kita butuh waktu lagi untuk memperbaiki. Kalau dengan AI, daripada kita memperbaiki, kita nge-prompt ini, minta dia perbaiki, mending prompt awal ini kita copy aja, lalu kita rubah promptnya. Jadi kalau dengan AI, sebaiknya kita perlakukan dia kayak mesin roulette gitu loh. Kayak apa sih mesin roulette itu? Yang kita klik tombol, atau kalau di kayak time zone gitu ya. Kita pencet tombol atau kita tarik tuasnya, nanti dia nampilin gambar-gambar. Nah, kalau kita beruntung kita akan dapat gambar yang sama. Nah, perlakukan seperti itu. Kalau outputnya itu nggak sesuai, kita tarik lagi tuasnya. Tarik lagi tuasnya caranya dengan prompt yang sama, tapi kita rubah sedikit. Kita rubah sedikit, promptnya kan tadi ini ketikan ini. Kita rubah sedikit teksnya, kita kirimkan ulang ke dia, kita lihat hasilnya. Kalau hasilnya belum oke, kita perbaiki lagi sedikit, kita kirimkan lagi promptnya, kita lihat hasilnya. Dia perlakukan AI itu seperti mesin roulette. Ya, coba terus aja. Yang sama, tweak sedikit, yang kirimkan lagi. Tweak sedikit, kirimkan lagi. Itu jauh lebih bagus hasilnya, atau lebih cepat dapat hasil yang sesuai, ketimbang kita nge-prompt di bawahnya, kita bilang, oh ini masih salah nih, ini masih belum kepisah nih. Oh, mana tombol copy code-nya? Gitu. Itu lebih lama malah prosesnya untuk memperbaiki itu. Mendingan kita kirimkan lagi prompt yang mirip-mirip yang tadi. Sebenarnya kalau pakai AI sebaiknya begitu. Nah, problemnya kalau kita pakai chat, kembali ya. Kita pakai chat adalah satu batasan filenya itu, saya coba buka satu lagi ya, ke Gemini. Kalau filenya banyak halaman, file originalnya Purpose itu kan 40-an halaman ya, untuk lampiran 1 ya. Kalau filenya banyak halaman, itu udah pasti gagal. Saya coba ya, saya upload file. Gagal maksudnya si AI-nya nggak mau nampilin hasilnya ya, bukan gagal AI-nya error nggak sih. AI relatif kalau dia error dia nggak akan ngasih tahu. Cuma outputnya nggak sesuai dengan yang kita inginkan aja. Ada PDF non-OCR 29 halaman. Ini Purpose-nya diambil 29 halaman yang ada tabelnya. Jadi kalau aslinya kan lampiran 1 Purpose ini ada 43 halaman ya. Nah, ini udah dipotong pada 29 halaman. Saya coba prompt yang sama. Promptnya sama ya, konsisten ya. Saya copy, saya paste di sini, paste without formatting ya, biar nggak jadi gambar. Saya submit ulang, tunggu sebentar, mudah-mudahan berhasil. Tapi percobaan terakhir tadi enggak. AI-nya, nah ini, kurang lebih sama. Pesan kesalahannya gini, dia bilang, maaf saya tidak dapat memenuhi permintaan Anda. File yang Anda berikan adalah file non-OCR. Nah, bla bla bla. Jadi dia nggak nampilin satu halaman pun, satu tabel pun nggak mau dia. Nah, itu tantangannya kalau pakai chat. Beda kalau kita pakai file ini ya, yang tadi tools yang tadi index one liner, saya pilih file yang sama, filenya nanti dikirimkan ulang lewat email ya. PDF non-OCR 29 halaman, saya open, saya klik lagi start PDF to Excel ya nanti ya. Tunggu sebentar dia mengconvert dulu, dia nampilin gambar-gambarnya dulu ya. Kan ada 29 halaman, berarti akan ada 29 gambar. Sebenarnya tools ini kenapa dia perlu nampilin ya? Seingat saya karena kita bisa milih halaman mana yang mau kita convert. Jadi nggak semua halaman kalau kita mau ya, hanya halaman tertentu aja. Seingat saya ada fitur itu. Di tools ini ada fitur di mana kita bisa nge-delete halaman tertentu dari PDF. Sehingga outputnya si Excel-nya tadi nanti nggak 29 halaman, tapi misalnya 20 halaman atau 5 halaman. So yang kita pilih. Seingat saya di tools ini ada fitur itu. Cuma jadi agak lama. Nah, ini dia. Agak lama aja karena dia perlu bikin gambarnya ya. Jadi saya hapus halaman 29, 28, ada fitur ini. Saya hanya ambil 20 halaman ya. Jadi nanti di Excel-nya tuh hanya ada 20 halaman, 20 sheet ya. Di Excel-nya nanti satu halaman jadi satu sheet sendiri ya. Karena kan ada halaman-halaman di mana nggak ada tabelnya gitu ya. Jadi karena itu di Excel-nya satu halaman PDF jadi satu sheet sendiri di Excel. Ini hanya saya ambil 20 halaman, saya klik start PDF to Excel conversion. Ini proses yang tadi gagal dilakukan oleh si Gemini kalau lewat chat. Nah, kita lihat kalau di sini yang mana tadi? Lupa. Tutup dulu yang lain ya biar nggak bingung ya. Dia butuh waktu. Nah, kita tinggal aja. Waktunya adalah sebanyak yang halamannya ya. Tadi perkiranya adalah sekitar 7 sampai 10 detik per halaman. Jadi untuk 20 halaman butuh berapa ya? 200 detik ya. Kita tinggal aja ya. Tinggal nanti kita kembali lagi sini. Ini dia udah lagi mengkonvert. Sekarang kita lanjutkan lagi batasannya. Kalau pakai chat, tadi batasannya dari percobaan sih maksimal 7 halaman. Kalau
lebih dari 7, dia akan bilang dia nggak bisa melakukan. Dari pengalaman 7 untuk saat ini ya. Jadi di masa depan bisa jadi 7-nya berubah jadi lebih banyak, misalnya sampai 10 halaman kita bisa convert, atau sampai 20, 30. Tapi untuk saat ini dari hasil percobaan maksimal 7. Lebih dari 7 udah nggak mau di-convert. Sehingga kalau kita punya file dengan banyak halaman, cara kerjanya adalah kita split, kita potong satu file besar tadi, file banyak halaman tadi, jadi beberapa file yang maksimal tiap file itu maksimal 7, hanya 7 halaman. Nah, itu kan jadi nambah waktu kerja ya kalau kita nge-split file PDF tadi ya. Selain itu, tantangan yang lainnya adalah hasilnya itu dalam bentuk CSV atau Google Sheet, bukan Excel. Kalau mau kita kan Excel ya. Sehingga kayak tadi ini di proses ini kan kita perlu copy paste hasilnya, kalaupun ada ya, atau kalau gagal, kalaupun ada hasilnya kita perlu copy paste ke Excel, lalu kita pakai rumus di Excel untuk nyeplit. Itu kan butuh waktu ya. Jadi ada tantangan yang lainnya seperti itu. Hasilnya itu belum bisa dalam bentuk Excel. Kalaupun kita nge-prompt, kita bilang ke Gemini untuk bikinkan jadi Excel, dia nggak mau, dia nggak bisa. Untuk saat ini, Gemini atau ChatGPT itu nggak bisa menghasilkan Excel. Karena sebenarnya Excel atau PowerPoint atau MS Word itu adalah format tertutup miliknya si Microsoft, sehingga kompetitor ya kayak Google atau ChatGPT sepertinya nggak punya cukup lisensi untuk bikin Excel atau Word atau yang lainnya. Karena itu si Gemini terbatas, dia hanya bisa nampilin CSV kayak gini, teks kayak gini aja. Nah, teks ini yang perlu kita convert sendiri jadi Excel. Caranya kayak tadi, di copy lalu pakai rumus text split untuk memisahkan kolomnya, misalkan antar kolomnya. Nah, itu batasan kalau kita pakai chat. Selain yang tadi sudah dilihat sendiri batasannya, misalnya kadang tombol copy code-nya ada, kadang nggak ada, nggak konsisten di situ. Itu batasan yang lainnya lagi ya. Karena itu dibuatlah tools ini. Tools ini menyelesaikan masalah kayak tadi. Halaman terlalu banyak, dia bisa. Hanya tinggal waktu tunggunya lebih lama aja. Tapi kan sambil nunggu dia kerja, kita bisa ngerjain yang lain. Halamannya banyak, dia bisa. Lalu outputnya dalam bentuk Excel. Kayak tadi contoh di awal ya, pada saat demo ya. Kan udah jadi Excel nih, outputnya udah Excel. Sehingga udah ready kita pakai. Kita nggak perlu copy paste data. Dan kita juga nggak perlu nge-split atau motong-motong PDF-nya. Kalau banyak halaman tadi, udah otomatis dia yang memproses nih. Dia udah lagi memproses ya. Dia akan memproses nih halamannya. Iya, jadi untuk konsistensi, tiap halaman PDF ini dibagi jadi tiap halaman jadi satu sheet sendiri. Karena bisa jadi tiap halaman kan seperti ini ya, contoh ini. Di halaman 41 itu ada 2 tabel nih. Sementara si tabel yang kedua, tabel 111 ini, dia nyambung dengan dengan halaman di bawahnya lagi. Karena itu untuk kemudahan, saya download file Excel ya. Ini udah selesai 20 halaman selesai dalam waktu 4 menit 49 detik. Ya lumayan lah. Saya buka ya. Buka dulu. Harusnya nanti ada 20 halaman aja ya. Ada 20 sheet aja ya. Karena yang 20 sheet yang diproses ya. Sheetnya page 1 sampai page berapa ini? Oh, 18. Kayaknya gara-gara ada halaman yang tanpa. Saya buka dulu ya. Oh, ini halaman ini nggak ada, ya, halaman 14, 15. Ada halaman yang tanpa tabel. Jadi dia hanya mengekstrak tabel aja ya. Nggak akan mengambil yang teks doang. Untuk membuat konsisten si tools ini, maka kalau ada di sela-sela halaman PDF tadi ada yang teks doang, dia nggak akan ngambil halaman itu berarti. Atau contoh seperti halaman 1 kan ada teksnya ya, di atasnya ya, ada paragraf ya. Itu nggak diambil. Jadi murni yang diambil hanya tabelnya aja. Sehingga kalau di tengah-tengah misalnya halaman berapa tadi, 14, 16 ya, ada halaman PDF tanpa tabel, maka nggak dibuat Excel-nya. Nggak ada halaman Excel-nya. Oh iya nih, halaman 13 sudah mulai. Halaman 13 masih ada tabelnya dikit, tapi di halaman 14 ini murni teks doang. Nggak ada tabelnya, teks maksudnya paragraf gitu ya, paragraf atau pointer gitu ya. Lalu halaman 15 juga nggak ada, halaman 15 ada dikit. Nah ini dia murni hanya ngambil yang ada tabelnya. Contoh nih halaman 17. Lihat halaman 17 ada nggak ya? Halaman 17 kayaknya ada 2 tabel deh. Halaman 17, dia ngambil satu aja. Dia ngambil satu yang mana ya? Yang atas atau yang bawah ya? Pejabat negara. Oh, yang bawah. Paket full day. Oh, lupa. Nah, tadi mau ini ya, motong halaman ya. Ada halaman. Nah, ini kayak halaman 19 ini nggak ada tabelnya. Makanya total kita cuma punya 18 halaman Aceh Provinsi. Ya, jumlahnya sesuai dengan jumlah halaman yang ada tabelnya. Jadi tools ini dia menyelesaikan masalah setidaknya 3 masalah tadi. Kalau kita pakai Gemini ya. Satu, kalau banyak halaman, dia bisa memproses sebanyak mungkin halaman. Terserah. Yang kedua, kita nggak perlu nge-split, motong-motong halaman tadi ya kalau terlalu banyak. Pakai Gemini bisa sih, tapi kita perlu split ya. Kita perlu potong-potong sendiri PDF-nya ya. Dari 29 halaman, misalnya kita potong-potong. Per 7, satu file hanya ada 7 halaman. Lalu yang
ketiga tadi apa ya, lupa ya. Oh, hasilnya dalam bentuk Excel. Kalau di Gemini kan bentuknya teks gini ya, bentuknya CSV ya. Kalau di sini hasilnya udah dalam bentuk Excel. Oh iya, ini kan halaman 19 sama halaman 15 nih. 14 nih kayaknya, 14. Halaman 15 kayaknya tetap ada tabelnya deh. Lalu di sini mulai dari halaman 15 dia jadi bergeser ya kayaknya ya. Jadi yang 16 ini tidak sama dengan 16-nya di PDF ya. Karena kan di halaman 15 tadi nggak ada tabelnya. Sehingga page di sheet di Excel tuh nggak sama dengan halaman di PDF. Karena bisa jadi di tengah-tengah PDF-nya tuh ada halaman yang tanpa tabel. Tools ini murni ngambil tabel doang. Halaman yang ada tabelnya. Jadi kalau pakai tools bisa seperti itu. Bisa jadi Excel, terus bisa sebanyak mungkin halaman. Hanya waktu tunggunya aja lebih lama. Ya sama sih, pakainya juga lama. Nah, tools sebenarnya itu Gemini aja. Tools ini sebenarnya Gemini doang. Hanya kita aksesnya itu pakai versi programmernya, versi developernya. Linknya ada di sini. Ya. Tool customnya ada di versi online-nya ya. Jadi nggak perlu kalau kehilangan file tadi bisa pakai link yang online ya. Bisa dibuka pakai HP karena online ya. Atau karena file tadi kan file HTML biasa bisa dibuka pakai HP. Gratis, seumur hidup. Terus outputnya berupa Excel. Cara pakainya, tadi ambil API key. Nah, API key itu linknya dari sini ya. Saya copy dulu linknya di Zoom. Saya demokan. Kalau pertama kali buka, saya demokan cara ngambil API key-nya supaya bisa dipakai di tools-nya. Kalau kita klik link aistudiogoogle.com atau API key boleh ya. Kalau kita belum pernah buka, nanti dia akan membuka kayak gini. Gambarnya hitam, kayak hitam deh. Hitam, terus ada kotak di mana dia bilang kita harus memilih, minimal kita harus mencentang satu hal, yaitu I consent di Google API system bla 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 gitu. Yang atas, setidaknya yang atas. Yang bawah ini intinya apakah kita mau menerima iklannya. Ini nggak perlu diklik apa-apa. Kalau sudah seperti ini, diklik accept, nanti coba sendiri ya. Ini ngambil API key-nya. Lalu agak ke kanan di atas ada get API key yang gambarnya kayak kunci, anak kunci. Kalau pertama kali buka tuh kayak gini blank. Nanti ada di bawah sini ya API key-nya. Di kanan atas ada tombol create API key, diklik aja. Ini gratis ya, ini gratis. Pakai akun Google yang nggak ada kartu kreditnya. Nih API key generated, ini di copy aja. Copy lalu disimpan di satu tempat, misalnya di WhatsApp atau di Notepad atau dimanapun ya. Simpan satu tempat, lalu ini bisa ditutup. Kalau suatu saat lupa lagi, buka lagi halaman ini, aistudiogoogle.com API key-nya, atau langsung cari Google AI Studio, cari di Google aja nggak? Google AI Studio, diklik aja, lalu pilih tombol di kanan atas Get API Key, diklik aja. Nanti di bawah ini udah ada daftarnya nih, yang pernah API Key yang pernah kita buat. Contohnya nih, yang terakhir ini CJHS, ini diklik aja CJHS di kolom API Key, klik aja, lalu di copy lagi. Nah ini API Key yang kita pakai di aplikasinya, di tools-nya, di sini. Ini di paste di sini, lalu diklik save API Key. Kalau udah ini di save, walaupun kita buka di tab baru atau kita matikan komputernya, kita buka lagi, maka kita nggak perlu ngisi lagi bagian ini API Key. Karena si tools-nya udah akan nyimpen API Key-nya. Kecuali kita bersihkan cookies ya, atau kalau di browser kan suka ada kita bersihkan kita lupakan data dari web tertentu kan bisa ya. Nah, kecuali kita lakukan itu. Tapi kalau kita nggak melakukan itu, kita matikan komputernya, kita buka lagi file tadi, index one-liner tadi, maka kita nggak perlu ngisi API key-nya. Jadi cara ngambil API key seperti itu. Yang kita isi di sini cara ngambilnya seperti itu. Saya ulang lagi ya pelan-pelan ya. Cari aja di Google AI Studio Google, misalnya. Salah ketik juga nggak apa. Lalu dia ada di atas biasanya, baris data paling atas ini. Jadi ini Google mengiklankan Google sendiri. Ini Google AI Studio atau ini sama sih. Klik aja yang ada di Google paling atas ya. Kalau dia muncul kayak gini, klik aja di Google go to Google gitu ya. Sama. Nah kalau udah kelihatan kayak gini, di kanan atas ada tombol Get API Key, diklik aja. Kalau belum pernah bikin key-nya, di kanan atas agak atas lagi ada Create API Key, diklik aja. Kalau kita diminta milih ini, ada Search Google Cloud Project, diklik aja sedikit, diklik nanti ada pilihan Gemini API, diklik aja. Lalu klik tombol Create API Key. Kalau udah muncul kayak gini, karakter acak kayak gini ya, AI bla bla bla, ini di copy aja, lalu di paste di aplikasi ini atau di paste di chat atau dimanapun, disimpan dimanapun ya, supaya bisa dipakai lagi di masa depan. Bisa juga kalau di WhatsApp, saya suka nyimpennya ngechat ke diri sendiri, lalu dikasih keterangan Google API Key misalnya. Supaya di masa depan nggak perlu lagi buka halaman ini ya, cukup ngambil di
chatnya. Caranya gitu ya. Coba dulu ya, buka buka AI Studio, Google, cari aja di Google ya, nggak perlu apalin linknya. Dicari di Google, walaupun salah ketik gini, Google nanti akan kasih linknya. Bisa yang atas ini, yang bawah juga sama aja. Coba dulu ya, ini paling semenit selesai. Sekarang 33 sampai 34 ya. Silakan coba dulu ya. Pak Aan, izin boleh bertanya? Iya, ya, tentu boleh. Silakan. Pak, kalau untuk API configuration ini untuk apa ya gunanya? Ini ini versi untuk programmer, jadi sebenarnya banyak hal yang lain yang bisa di-setting. Seperti yang kelihatan di saya ini, saya perbesar dulu ya. Ada pilihan Gemini 2 Pro, ini adalah pilihan modelnya, model AI-nya yang kita bisa pakai. Jadi ada Gemini 2.0, Gemini 2.5, Gemini 2.5 sendiri ada yang Pro, ada Flash, ada Flashlight. Makin ke atas itu makin mahal, tapi makin bagus sebenarnya. Jadi contohnya yang Gemini 2.5 Pro ya, ini harganya adalah kalau kita bayar ya, harganya itu per 200.000 token, sampai 200.000 kata, anggaplah begitu ya, token itu anggaplah kata ya, sampai 200.000 kata, harganya adalah $1,25. Nanti harga outputnya $10. Input dan output gini, kalau kita ngomong ke AI, itu kita bayar dua hal. Pada saat kita ngomong ke dia, sebanyak kata yang kita bilang ke dia itu kita bayar. Lalu pada saat si AI-nya ngomong ke kita, outputnya, ini output ya, output ini, di kolom output ini, itu kita bayar lagi. Jadi makin banyak outputnya, makin banyak yang kita bayar. Makin banyak input kita, makin banyak yang kita bayar. Ini dari sisi model ya. Tapi si bagusnya si Google adalah dia kasih kita versi gratis. Misalnya model yang agak murah saat ini yang dipakai di tools tadi adalah Gemini 2.5 Flashlight. Yang paling bawah ini ya. Dia harganya murah, tapi kalau gratis, ini yang di bagian bawah ini ada, bagian bawah agak kiri ya, ada free, ada rate limit, bawahnya tuh ada free, 15 RPM, 500 request per day. Jadi, kalau kita pakai versi gratisnya, kita bisa 15 kali ngechat per menit, maksimal 500 kali ngechat per hari. Jadi, ada versi gratisnya yang kalau untuk penggunaan sehari-hari itu cukup lah. Kalau kayak kita misalnya auditor, kan sesekali aja sih kita perlu input, kita perlu mengkonvert itu kan sekali aja sih. Kalau seperti itu, pakai versi yang gratis aja, itu cukup. Dan gratisannya cukup banyak, sampai 500 request, atau anggaplah 500 kali, atau anggaplah 500 halaman gitu per hari. Itu kan lumayan banget. Itu udah lebih dari cukup lah. 500 halaman banyak lah per hari ya. Nah, selain itu ada settingan lain kayak temperatur. Temperatur itu adalah seberapa kreatifnya AI ngomong. Kalau makin gede temperaturnya, maka dia makin kreatif atau makin ngaco ngomongnya. Nanti ada pilihan thinking mode segala macamnya. Tapi itu nggak perlu terlalu dipikirkan sih. Kalau kebutuhannya cuma mau convert dari PDF atau gambar ke Excel. Jadi pakai settingan yang konfigurasi yang default itu udah cukup banget. Malah kayak temperatur ini jangan terlalu tinggi, karena nanti kalau terlalu tinggi dia ngaco banget dari PDF ini. Itu hasilnya bisa jauh banget. Contohnya tadi ya, itu berhubungan dengan kenapa AI itu adalah OCR++, karena AI bisa membantu merasionalkan hasil OCR-nya. Nah, kalau temperaturnya terlalu tinggi, tadi ini ya temperatur ya, tapi ini informasi aja ya, pengetahuan aja. Kalau temperatur terlalu tinggi, maka dia bisa bikin fantasi ini. Banyak fantasi, dia bisa ngaco banget ya. B penginapan bla bla, kan teksnya gitu doang ya. Tuh dia bisa bikin karangan yang jauh, yang bisa jadi nggak nyambung sama sekali dengan PDF-nya sebenarnya. Nah, kenapa ada pilihan temperatur? Karena AI ini kan dia hanya generate teks ya. Nah, pengguna utamanya generate teks itu kan pada saat kita bikin paragraf ya, entah waktu nulis kreatif kayak bikin prosa, bikin cerpen segala macem ya, atau waktu nulis ilmiah gitu. Nah, karena itu temperaturnya bisa disetting sangat kreatif banget. Misalnya kita bikin fiksi gitu ya, kan kita butuh yang lebih kreatif ya, AI-nya yang lebih kreatif. Tapi kalau kita mau nulis akademis, itu kan kita maunya temperaturnya rendah aja. Jadi kalau dia bacanya di PDF biaya penginapan ya kita maunya dia bilang biaya penginapan. Kita nggak mau dia bilang hal yang lain dari itu, yang terinspirasi dari biaya penginapan. Intinya kayak gitu ya. Tapi kalau hanya convert dari PDF atau gambar ke Excel atau yang lainnya, convert ke Word juga bisa ya. Pakai model yang paling murah sekalipun,
Lalu pakai settingan default itu udah lebih dari cukup. Pakai model termurah sebenarnya adalah Gemini 2.0 Flashlight. Ini yang paling murah. Kalaupun bayar ya, kan kita kan pakai rute yang nggak bayar ya. Jadi, kalaupun bayar, paling murah sebenarnya Gemini 2.0 Flashlight. Dan ini cukup banget kalau hanya untuk mengkonversi PDF jadi Excel. Begitu. Kalau yang API yang diberikan tadi itu kan untuk seminggu, berarti untuk seminggu berikutnya kita create API-nya menggunakan yang AI Studio ini ya berarti. Iya, itu kalau create sendiri Itu selamanya sih. Ya. selamanya. Oke, Ya, oke. mau seminggu karena ini akan saya hapus kayak gini nih. Saya klik delete gitu loh. Saya akan delete gitu. Oh, baik. Ya, ini kan bisa di delete ya. Kalau nanti bikin sendiri nggak harus tiap minggu bikin, enggak. Oh, nggak harus tiap minggu. Jadi satu selamanya, tapi tergantung kita menggunakan jasa yang mana gitu, yang 2.0 gitu ya, Pak. Enggak juga. Ini bisa satu API key ini bisa dipakai untuk mau 2.0, mau 2.5, atau kalau nanti ada 3.0 misalnya. Enggak kok. Jadi bisa dipakai untuk semuanya, enggak ngaruh. Oke. Berarti itu Oke. mengacunya ke user Google berarti ya, Pak ya? Ini kan sebenarnya ada billingnya. Kita bisa setup billingnya. Ada billing ini ya. Jadi nanti ditagihkan ke sini ya. Tapi kan kita pakai rute yang nggak bayar ya, jadi kan nggak akan ada tagihan. Kalau takut ada tagihan, ya pakai aja akun Google yang kan pasti punya akun macam-macam ya Google. Pakai aja akun Google yang nggak ada kartu kreditnya ya, yang nggak pernah nyimpen nomor kartu kredit itu ya. Memang nyambung ke akunnya, karena harusnya nanti nyambungnya ke billing ini. Tapi nggak. Itu Oke. detail-detail aja lah. Kalau intinya kalau bikin API key sendiri itu nggak perlu tiap minggu nggak. Khusus untuk API key yang saya kirimkan itu seminggu karena setelah seminggu mau saya hapus. Oke. API key itu kan password kita ya, jadi sesuatu yang sebenarnya nggak boleh kita bagikan ke orang lain. Oh, kalau kualitas PDF-nya jelek gimana? Kadang-kadang kan kita dapat data itu dari hasil scan. Kadang-kadang hasil scan-nya itu tidak bagus gitu. Jadi ya itu begitu di-convert pakai Adobe OCR, hasilnya agak nggak bagus lah. Ya itu tanda jadi 6 jadi 8 atau Iya, I jadi 1 gitu. Nah, iya. itu masih bisa kita gunakan ini ya, yang one line. Iya, ini memang gunanya si AI atau LLM ya, Large Language Model ya, kan untuk itu. Jadi dia membantu merasionalkan kata-kata yang hasil OCR tuh nggak masuk akal misalnya. Misalnya gini, Bangka Belitung, hasil OCR ya misalnya hanya Bangka Bel gitu ya, atau Bangka Beltung. Nah, si AI nanti bantu, oh dari ingatan AI itu nggak ada tuh Bangka Beltung tuh nggak ada. Tapi adanya Bangka Belitung. Oh kayaknya OCR-nya mau bilang Bangka Belitung deh. Nah, AI memperbaiki itu jadi Bangka Belitung. Jadi itulah gunanya si AI ya, atau si Gemini tadi ya. Jadi dia bisa sedikit bantu ya. Walaupun tetap yang utama adalah kita nggak bisa lari dari kualitas foto memang. Kualitas gambar memang sangat pengaruh. Jadi untuk saat ini kita semua masih terkendala itu. Jadi state of the art-nya, sotanya teknologi untuk OCR memang belum sampai ke sana. Sayangnya ya. Jadi kalaupun AI bantu, dia hanya bantu sedikit memperbaiki kata-kata yang nggak rasional buat dia. Tapi kalau misalnya angka 8 atau 9, AI kan nggak bisa ya merasionalkan ya. Kecuali kolom A, contohnya gini ya. Kecuali di Excel-nya itu ada kolom A, B, atau di PDF ABC ya. A ini 100, B ini 2, maka C kan harus 200 ya. Nah, kita bisa meminta AI untuk bantu. Misalnya kalau ada kesalahan salah ketik di A, misalnya ini kan 2000 kali 2 kan 4000 harusnya, tapi di sini 400. Saya perbesar dulu. Ini kan salah nih. Jadi kita bisa bilang ke AI, kalau ada kesalahan di data, maka yang benar ada kolom C dan B. Nah, AI bisa bantu memperbaiki, oh kalau yang benar C dan B, terus polanya ini adalah A adalah C dibagi dengan B, maka A harusnya 200. Itu AI bisa bantu kalau salah angka ya. Tapi kalau semuanya terlihat sama, nggak ada rumusnya gitu ya. Ini kan ada rumusnya. Kalau nggak ada rumusnya, AI nggak bisa bantu. Kalau salah scan-nya, misalnya angka 8 terbaca 6, itu masih jadi tantangan saat ini. Untuk semua teknologi terkini ya. Jadi kita mau pakai solusi apapun, sejauh ini saya belum pernah dapat. Sayangnya kita masih harus bergantung sekali sama kualitas fotonya atau kualitas gambarnya. Iya, gitu. Baik Pak, makasih. Oh ya, kalau untuk one-liner ini aman nggak ya untuk data privacy? Kadang-kadang kita dapat dari entitas itu rahasia. Nah, sedangkan kan kita harus ngupload filenya, kemudian dibaca sama dia untuk jadi Data sama Excel. Google. Ya, cocok. Terima kasih ya.
Nah, itu adalah, nanti kita situ sebentar, sedikit aja. Jadi, Oh, siap-siap. satu slide lainnya. Kalau lupa nyimpan file index one-liner ini, buka aja link ini. Jadi udah ada nih linknya, tinggal diklik aja. Sama ini sama, prosesnya sama, kita nanti ambil API key-nya, bla bla. Tapi API key-nya ini nanti disimpan di laptop masing-masing ya. Jadi si website ini dia nggak akan nyimpan API key-nya. Jadi hubungannya adalah hanya dari komputer ke Google. Nggak pernah mengirimkan data apapun, atau API key atau apapun ke si pasang data ini nggak pernah. Nah, kalau lupa file tadi hilang ya, selain bisa download ulang di email, bisa juga buka link ini aja. Ini udah ada, sama. Ini sama persis, ada pilihannya, sama persis sama persis aja. Hanya ini online aja, jadi bisa dibuka dari manapun ya. Nah, sekarang kita ke tantangan berikutnya. Aplikasi ini mau nggak mau, kita masih tetap mengirimkan data dari komputer kita ke servernya Google. Nanti Google yang mengkonvert. Sebenarnya di zaman sekarang, kalau kita mau pakai AI yang di komputer kita sendiri, itu bisa. Syaratnya komputernya cukup cukup kompeten ya. Pilihannya kita mau menunggu lebih lama atau komputernya yang bagus. Pilihannya gitu ya. Karena AI-nya jalan di komputer kita. AI itu butuhnya sebenarnya adalah graphic card, VGA atau GPU, graphic processing unit gitu. Nah, tapi kalau sekedar mengkonvert dari PDF atau gambar ke Excel, sebenarnya ada banyak model AI yang cukup kompeten untuk itu. Model AI yang kita bisa jalankan di komputer kita sendiri. Caranya, secara umum ya, atau ya, secara umum caranya buka dulu di olama.com ini, lalu install aja ya. Saya bagikan linknya di ini ya, di chat. Nanti ada di slide linknya. Lalu klik download ya, download ini nanti dia ada di, kalau udah terselesai download, dia ada di udah terinstall, download dan install ya. Installnya gampang. Dia ada di pojok kanan bawah di komputer kita, di dekat jam itu ya, jam bla. Itu ada icon kecil namanya Olama. Kalau dibuka nanti kayak gini, kayak chat biasa ya. Nanti di kanan bawah ini ada beberapa model yang kita bisa pakai. Untuk download modelnya, saya ingin ini masih agak ini ya. Nah, jadi ada Olama, ada model. Modelnya tuh ini. Olama di menu model. Model itu AI-nya ya. Model Vision. Model yang sejauh ini paling bagus dan kecil ini. Saya kasih linknya ya. Qwen 2.5 VL. Linknya ada juga di sini kok. Pilih yang 3B. Ini 3B. Ya. Cara downloadnya, ini secara umum aja ya. Buka, kalau di Windows, buka command prompt. Caranya Olama udah terinstall ya. Command prompt ini kayak gini. Lalu di copy ini, Qwen 2.5 kurang besar ya. Di bagian model ini ada Qwen 2.5 VL, ini klik aja. Lalu di sini di command prompt diketik run spasi lalu di paste. Paste caranya atau diketik ulang boleh. Di paste. Kalau nge-paste di sini caranya adalah di klik kanan mouse. Klik kanan nanti otomatis akan nge-paste di sini. Ini diklik nanti saya lupa. Olama spasi run spasi nama modelnya. Dia akan menjalankan model AI di komputer kita sendiri. Atau kalau belum punya model itu, dia akan download dulu prosesnya. Dia sebenarnya bisa di komputer sendiri. Nah, sekarang saya demokan versi offline dari aplikasi ini ya. Karena ini offline, sebentar kalau saya offline sama dengan Zoom-nya berhenti, jadi pakai komputer yang lain ya. Saya biarkan tertutup dulu ya. Tutup dulu, saya stop share, supaya kelihatan mukanya. Terus saya akan pakai komputer lain. Ya. Atau saya harus ganti kamera kali. Komputer lain yang offline ya. Nah, ini ya. Ini dia buka aplikasi yang sama kelihatannya. Saya ganti kamera dulu ya. Video logi. Saya ganti kameranya. Oh, backgroundnya. Tunggu ya. Nah, background video setting none. Nah, ini pakai none ya. Oke, ini aplikasinya sama, tapi jalannya offline ya. Pakai Olama tadi ya. Saya matikan dulu internetnya ya, di laptopnya ya. Sehingga kalau saya buka, misalnya saya buka apa ya? Buka Google. Atau buka Tokopedia. Nah, susah banget. Ini nggak bisa. Lain. Tapi kalau saya pakai, tunggu, saya ganti kamera dulu, Susahnya menemukan kalau offline ini. Nah, ini. Aplikasi ini jalan di komputer saya. Lalu, tapi ini versi offline-nya ya. Saya pilih filenya, file gambar aja ya, satu gambar ya, Gambar yang tadi ya, yang si siapa tadi? Makmur Sentosa ya, yang pilih ini. Terus saya klik tadi start PDF to Excel. Dia akan mulai meng-convert nih. Waktunya lebih lama karena diproses ini laptop ini Mac 2019 ya. RAM-nya cuma 8 GB. Jadi ini laptop rumahan banget. Nggak ada graphic card-nya bla 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 yang lain lah. Ini laptop rumahan yang orang biasa pakai gitu ya. Orang normal gitu ya, orang normal. Karena laptop rumahan makanya waktu tunggunya itu lebih lama karena benar diproses di laptop yang lama. Dia waktu tunggunya lebih lama, tapi dia bisa sebenarnya. Kalau bisanya tuh bisa. Dengan proses seperti ini kan nggak terkoneksi internet ya. Jadi dipastikan datanya itu nggak pernah kemana-mana.
Data itu hanya diproses di komputer sendiri. Hanya waktu memprosesnya itu tergantung kekuatan si komputernya ya. Nah, nanti ada versi lain. Kalau laptopnya kentang, kita bisa sebenarnya kayak nyewa gitu ya, nyewa server yang GPU-nya, yang RAM-nya tuh gede. Nah, ini udah selesai nih. Saya download Excel-nya, dan susah ininya. Lain kali saya set up kamera yang lebih bagus ya. Untuk menemukan kalau offline. Ini udah keluar datanya. Data yang sama nih ya. Belum nggak sih? Ya, ini data file yang tadi ya. Data air gelas 500 mili segala macam itu ya. Jadi kita kembali ke kita kembali ke laptopnya. Jadi pakai model offline itu bisa, hanya prosesnya lebih lama aja. Tadi itu butuh waktu untuk satu gambar aja ya. Satu gambar butuh waktu nggak sih, 1 menit lah ya. Satu gambar 1 menit. Tapi apakah bisa? Hanya nanti tergantung itu ya, tergantung laptopnya ya. Jadi seperti itu. Kalau pakai ini jelas aman. Ini aplikasi yang sama ya, OneLiner juga ya. Sama, hanya di tweak sedikit supaya bisa dia baca model yang ada di, kita kembali ke Olama ya. Yang dijalankan di Olama ini, yang dijalankan di sini kelihatannya. Kalau Olama itu versi chatnya versi Olama. Olama ini lokal lama itu ini dia. Lama itu model AI-nya bikinan si Meta Facebook. Jadi kita bisa milih beberapa model lokal. Kalau untuk gambar, kalau mau convert gambar, modelnya yang ada tulisannya Vision gini. Jadi kalau milih di Olama, buka olama.com, di kiri atas ada pilihan model, diklik model, nanti ada model lokal nih, model AI ini, klik yang Vision, di tengah itu ada Vision, nanti akan ke filter model yang bisa baca gambar. Bisa baca dan bikin gambar sendiri sih. Tapi kebetulan kita kan hanya baca gambar ya. Sejauh ini, saat sekarang, model yang cukup bagus dan nggak terlalu berat di komputer itu Qwen 2.5 VL ini. Itu ada di slide juga kok. Di slide. Jadi kalau bisanya, bisa. Kalau mau aman banget, rutenya seperti itu. Install lama, lalu download model ini, lalu jalankan si OneLiner pakai, nanti saya kirimkan ya, versi OneLiner versi offline. Karena ada perbedaan sedikit, OneLiner versi offline itu nggak ada, saya buka di sini ya. Nama file itu local converter OneLiner. Bedanya kurang lebih sama, bedanya hanya nggak ada ini aja. Nggak ada pilihan API key-nya tuh nggak ada. Bedanya hanya nggak ada pilihan API key, diganti dengan pilihan modelnya yang ada di Olama. Jadi ada beda. Sama pilihan DPI-nya, kalau tadi paling kecil 150, kalau di file ini paling kecil 50. Karena makin kecil, makin cepat sebenarnya proses untuk mengkonvertnya. Hanya kualitas gambarnya memang nggak sebaik kalau DPI-nya gede sih. Tapi untuk kasus tertentu, DPI 50 ini udah cukup. Atau untuk bayangan kasus, seperti tadi ya, tergantung kualitas gambar ya. Untuk bayangan kasus, sebenarnya 50 DPI ini cukup kalau cuma mengkonvert jadi Excel, gambar maupun PDF-nya. Nah, kalau yang ini full lokal. Udah full lokal maksudnya di komputer sendiri ya. Data nggak pernah berpindah ke komputer orang lain sama sekali. Hanya tantangannya adalah kalau komputernya komputer biasa, maka waktu tunggunya yang lama banget. Tapi keunggulannya dia aman. Datanya sangat aman. Data kita nggak pernah keluar dari komputer kita sehingga sangat aman. Nggak ada orang lain yang baca atau punya akses ke data kita. Jadi bisa. Secara teknis ada solusi lain kalau mau. Kita bisa sewa, ini pengetahuan lagi ya. Kita bisa sewa komputer dengan RAM sama VGA atau GPU graphic card yang lebih bagus. Kita bisa sewa di runpod.io. Tapi ini teknis banget ya, karena nanti kita harus setup segala macamnya supaya dia ready untuk kita panggil API-nya. Jadi kita bisa sewa di sini untuk performa yang lumayan, masih agak mahal sih. Sekitar $1 per jam. Nih, yang termurah aja berapa ya? 0,40. Jadi 40 sen per jam. Per jamnya, per jam kerja ya. Nah, kita pakai nggak pakai kan kita harus bayar ya. Jadi untuk 48 giga VRAM maksudnya video ya. Jadi untuk VGA 48 giga, RAM-nya 50 giga, itu kita harus bayar 40 sen per jam. Berarti sekitar berapa ya? Kalau $1 itu 16.000, berarti sekitar 8.000 per jam. Jadi ada solusi seperti ini. Kalau kita pakai solusi seperti ini, data kita kirimkan ke komputer tertentu di sana yang kuat, nanti data kita kembali ke kita. Tidak ada jaminan data kita nggak ditip, tapi secara umum ini lebih baik. Ini pilihan terbaik saat ini. Selain membeli sendiri ya, membeli perangkat sendiri. Karena kalaupun kita beli perangkat komputer sendiri, ada problem baru, yaitu listrik. Komputer
yang jalanin AI itu satu jarang komputernya, jarang yang bisa ya, yang mampu. Yang kedua listriknya gede banget. Butuh listrik bisa satu GPU itu bisa 400 watt sendiri. Jadi kalau kita pakai dua GPU, misalnya 48 RAM ini bisa jadi dua graphic card ya. Itu sekitar 900 watt hanya untuk VGA-nya, hanya untuk graphic card-nya aja. Belum untuk prosesor segala macam. Jadi secara biaya juga, kalaupun punya komputernya, secara biaya itu mahal. Dan karena nggak hemat energi ya, dan nggak eco-friendly ya. Ada tantangan seperti itu. Kalau pertanyaannya apakah bisa? Bisa. Tadi demonya seperti tadi. Kalau mau aman sekali. Hanya untuk saat ini solusinya belum terjangkau untuk orang kebanyakan. Ada solusinya ada, tapi belum di level yang terjangkau atau orang-orang untuk kita, untuk orang seperti kita yang orang biasa aja, orang kantoran biasa. Terus kita hanya sesekali butuh convert, kita bukan programmer, kita nggak kasih layanan convert untuk orang biasa. Sayangnya saat ini belum terjangkau solusi. Tapi nanti saya coba rute lainnya, apakah bisa kita convert dulu? Tapi apakah mungkin ya dari rute yang lebih terjangkau secara biaya maupun secara waktu ya. Dan hasilnya memadai ya. Karena kalau terlalu jelek model ini tadi, terlalu jelek model yang kita pakai, hasilnya juga ngaco. Yang sampai di titik kita nggak bisa pakai hasilnya. Jadi kan percuma aja. Jadi seperti itu. Nanti ada di slide ya tentang Olama, tentang Qwen, tentang gitu ya. Ada di rekaman juga ya kalau bisa. Oke, seperti itu. Pertanyaan lain? Terima kasih ya pertanyaannya. Ada yang lain? Terus sambil bacakan simpulannya. Saya benar ya, saya sedang share slide PowerPoint. Oke, saya bacakan simpulannya ya. Intinya ingat-ingat aja. Kalau semua yang bisa dilakukan berulang-ulang, maka bisa dibikin secara otomatis. Prosesnya kita bisa delegasikan ke komputer, sehingga kita bisa mengerjakan yang lain. Terus baca PDF, ubah jadi format yang lain kayak Excel. Paling mudah saat ini bukan pakai software converter kayak Adobe atau Nitro, tapi paling mudah sebenarnya malah pakai AI. Hanya kalau pakai AI ada beberapa pertimbangan kayak tadi ya, pertimbangan apakah kecepatan, kualitas hasilnya, atau keamanan, dan biaya. Ada setidaknya 4 pertimbangan itu aja. Yang sayangnya kalau mau aman sekali, mau cepat berarti biayanya terlalu mahal gitu. Mau aman terus aman tapi murah. Aman tapi murah itu pakai versi berbayarnya Google yang tadi. Kalau versi berbayar Google berjanji untuk tidak membaca. Google berjanji ya. Tapi tetap gimana pun juga, kalau kita ngirim data ke Google kan nggak ada selain Tuhan dan Google yang tahu ya apa yang mereka lakukan dengan data itu. Hanya kalau versi gratis, mereka nggak bilang mereka nggak baca. Tapi kalau versi berbayar, mereka bilang mereka nggak baca. Mereka nggak baca data kita. Tapi itu kan klaim sepihak ya. Jadi tetap ada risiko untuk tetap dibaca. Jadi tadi ya, murah aman. Kalau mau full aman, jelas nggak murah. Apalagi kalau mau kualitasnya yang bagus. Sama waktunya pendek ya, jelas nggak murah. Di saat ini ya, di titik ini masih belum ada solusi sayangnya. Pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, ini saatnya untuk beriklan. Kami juga udah punya beberapa konverter yang lainnya. Atau juga produk yang lain untuk mengotomasi pekerjaan. Seperti convert rekening koran jadi Excel, convert faktur pajak jadi Excel. Ada juga pelatihan seperti private kalau mau belajar bikin toolsnya. Bikin toolsnya itu bisa banget pakai Python. Nanti ada kelas kalau mau private Python bisa. Dengan Python kita bisa bikin tools kayak tadi untuk mengkonvert PDF jadi Excel. Bisa belajar ngolah data, bisa ngolah data gede dari database atau data dari internet. Kita download data dari internet, jadiin Excel atau di convert bikin tabel segala macam, bikin visualisasi, chart segala macam. Itu pakai Python bisa. Kami punya kelas private juga. Kalau tertarik untuk bikin atau belajar bikin toolsnya. Kalau cuma mau pakai toolsnya, ada juga sudah ada beberapa produk. Kalau perlu software custom, bisa WhatsApp ini. Lalu kalau mau tips bekerja lebih cepat pakai tools, sebenarnya kelas ini sudah didiskusikan di akun Twitter sama threads @basang.id. Jadi sebenarnya kodenya atau aplikasinya itu sudah ada di tweet sebenarnya. Dan di handle akun itu kami juga sering berbagai tips dan trik untuk bekerja lebih cepat, terutama bekerja dengan data ya. Kayak tadi convert dari satu tipe file ke tipe file yang lain. Ada pertanyaan? Izin Pak, boleh tanya lagi Pak? Ya, silakan. Pak, kalau tadi itu kan kita bikin prompt-nya itu satu sheet untuk satu lembar. Nah, nanti kalau misalkan dalam satu dokumen itu bentuk tampilnya sama gitu, berarti kita tinggal main-main berarti ya, jangan dijadikan satu sheet satu lembar gitu ya. Bisa langsung banyak gitu nggak Pak? Iya, bisa.
Jadi kalau di prom tadi kan kalau nggak salah ini ya, di prom yang di Jawabannya ya, kayak prom yang ini tadi sebenarnya prom yang di Zoom ya. Ini sudah dikasih batasan kok. Jadi penggabungan tabelnya ada di nomor 2 ya. Jika ada tabel terpecah berarti halaman berikutnya gabungkan di suatu tabel. Iya, bisa begitu. Atau kita kasih kaku lagi. Contohnya hanya buat satu tabel gitu. Jadi prom yang saya contohkan ya, prom yang ada di chat sama persis hanya ini. Hanya buat jadi, nah yang nomor 2 saya perbaiki ya, nomor 2 aja. Di chat saya bilang hanya buat satu tabel utuh dan satu file CSV. Jadi memang kita mainnya di prom ya. Kalau dengan AI ya, prom ini sebenarnya kayak konteks gitu ya. Jadi makin banyak konteksnya sebenarnya makin bagus buat AI karena dia makin fokus, dia makin tahu apa sih yang harus dilakukan. Itu juga alasan kenapa kita bayar 2 kali ya. Kalau kita berbayar ya, kita bayar 2 kali karena kita ngasih input sama dia ngasih output ya. Prom ini sama file PDF yang kita kirimkan itulah inputnya yang dihitung dihitung tokennya. Token itu semacam kata ya. Makin banyak kata yang kita kirimkan makin bagus hasilnya karena si AI-nya makin fokus makin terarah. Tapi itu berarti kita makin bayar makin mahal. Tapi kan kita pakai versi gratis. Jadi kan nggak terlalu ngaruh. Oh ya, token itu ini tambahan aja ya, pengetahuan aja. Token itu nggak mesti satu kata ya. Jadi kalau satu kata terlalu panjang bisa jadi 2 atau 3 token ya. Satuan satuan di AI itu kita pakai token. Tapi token itu bukan satu kata sih. Anggaplah satu kata gitu. Itu juga yang membuat kalau kita ngirimkan data ke AI, kita minta AI untuk merangkumkan data dalam bentuk Excel gini, itu AI nggak terlalu bisa. Karena satu angka gini, RP 1.040, itu satu token sendiri atau lebih ya. Jadi kalau ada data dengan banyak baris data gini, itu udah melebihi token yang bisa mereka proses. Jadi untuk saat ini AI nggak bisa kalau disuruh ngolah data itu belum bisa. Itu ada batasan teknis soal token-token tadi ya. Terlalu panjang ya. Tapi intinya kalau jawab ke pertanyaan tadi, iya kita tweak di promnya, di perintah ini yang lebih detail lagi. Ya, oke, Bu Sani. Terima kasih Pak Aan. Pertanyaan lain? Ini sudah walaupun agak terlambat ya. Kalau nggak ada pertanyaan yang lain, ini kita tutup dulu ya. Nanti rekamannya paling lambat 48 jam ya, linknya ya. Dibagikan lewat email bersamaan dengan slide-nya sama file-file tadi ya. File one-liner-nya HTML, one-liner yang offline tadi, sama potongan PDF maupun gambar yang tadi dipakai untuk dipakai tadi ya. Jadi kalau mau diulangi lagi, harusnya udah ada semua nanti file PDF-nya maupun file gambar sama file HTML-nya tadi. Kalau nggak ada pertanyaan lain, jangan lupa follow di X maupun thread @basangdata.id. Lalu ya, kalau ada pertanyaan boleh di DM di akun itu atau juga boleh di WhatsApp di sini juga boleh. Atau di email juga kan ada email ya. Di email juga boleh. Kalau nanti bisa didiskusikan atau dijadikan satu kelas tersendiri ya. Kalau memang temanya ternyata terlalu luas ya, ternyata banyak mengcover banyak hal gitu, nanti didesain jadi satu kelas khusus untuk tema itu. Kalau nggak ada pertanyaan lain, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf tadi ada masalah teknis dengan Zoom-nya sehingga kita perlu berganti Zoom dan agak lama jedanya. Mudah-mudahan tidak ada lagi problem itu di kelas-kelas berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.